Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Penghasilan halal tanpa riba adalah penghasilan yang diperoleh dari sumber yang diperbolehkan dalam Islam dan tidak melibatkan unsur riba. Riba merupakan tambahan yang diperoleh tanpa adanya imbalan atau usaha yang jelas dan hukumnya haram dalam Islam. Contoh penghasilan halal tanpa riba antara lain gaji dari pekerjaan yang halal, keuntungan dari bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, hasil investasi pada instrumen syariah seperti reksadana syariah, serta pendapatan dari sewa menyewa yang tidak mengandung unsur riba. Dengan memastikan penghasilan kita halal dan bebas riba, kita dapat memperoleh keberkahan dan ketenangan dalam menjalani kehidupan, serta terhindar dari dosa riba yang sangat berat. Di video kali ini kita bakal bagi-bagi tips gitu buat kita menambah penghasilan pribadi, baik dari internet maupun offline, nggak perlu modal besar atau skill khusus, karena ada banyak cara yang bisa kita kerjakan. Coba sesuai minat dan kemampuanmu. Penasaran gimana caranya? Yuk simak video ini sampai habis dan mulai langkahmu mendapatkan penghasilan tambahan sekarang juga. Siapa tahu penghasilan tambahanmu bisa melebihi gaji utamamu. Mari simak video ini lebih lanjut. Pertama, kita bahas tentang memulai usaha kecil mikro. Ide bagus untuk memulai usaha kecil-kecilan seperti jualan batagor, siomay, atau seblak. Apalagi dengan modal minim, kamu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarmu, di rumahmu. Misalnya, kamu bisa mulai dengan menggunakan peralatan masak yang sudah ada di rumah. Untuk bahan baku, carilah supplier dengan harga terjangkau yang bagus kualitasnya, atau beli di pasar tradisional untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Jangan lupa untuk mempromosikan jualanmu lewat media sosial atau menitipkannya di warung-warung atau kantin sekolah terdekat. Selain itu, kamu juga bisa menawarkan paket hemat atau promo menarik untuk menarik pelanggan. Misalnya, paket batagor dengan es teh manis atau siomay dengan bonus pangsit. Yang penting di sini adalah menjaga kualitas rasa dan kebersihan makananmu, agar pelanggan selalu puas dan kembali lagi. Dengan tekun dan kreatif, usaha kecilmu pasti bisa menghasilkan penghasilan tambahan yang lumayan. Lantas kita perlu tips memilih jenis usaha. Memilih jenis usaha yang tepat adalah langkah awal yang penting kita pertimbangkan. Pertimbangan juga makanan apa yang paling diminati di lingkungan sekitarmu. Apakah batagor, siomay, atau seblak? Atau mungkin ada jenis makanan lain yang lebih populer. Lakukanlah riset kecil-kecilan untuk mengetahui potensi pasar dan persaingan yang ada di sekitar. Selain itu, pilihlah jenis usaha yang sesuai dengan kemampuan dan minatmu. Jika kamu hobi memasak dan menyukai tantangan, membuat seblak dengan berbagai level kepedasan bisa menjadi pilihan menarik. Namun jika kamu lebih menyukai proses yang simpel, jualan batagor atau siomay bisa menjadi alternatif yang lebih mudah dan menarik. Yang terpenting di sini adalah jalankan usahamu dengan penuh semangat dan ketekunan. Kemudian kedua, menghasilkan tambahan menjadi reseller. Menjadi reseller bisa menjadi pilihan tepat buat kamu yang ingin memulai bisnis dengan modal minim dan risiko relatif rendah. Sebagai reseller, kamu cukup membeli produk dari supplier atau distributor, lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungannya, kamu nggak perlu pusing mikirin produksi, cukup fokus ke strategi penjualan, marketing, dan pemasaran. Kamu juga bisa lebih fleksibel mengatur waktu dan tempat berjualan, bahkan bisa dilakukan secara online. Namun demikian, ada juga resikonya seperti persaingan harga yang ketat, kemungkinan barang rusak atau tidak laku, atau ketergantungan pada supplier yang sangat besar. Sebelum memutuskan jadi reseller, penting banget buat milih produk yang tepat. Pertama, pilihlah produk yang kamu sukai atau kuasai, sehingga kamu bisa lebih mudah untuk mempromosikannya. Misalnya jaket jeans, seperti yang saya pakai ini. Kedua, perhatikan tren pasar dan cari produk yang sedang banyak diminati. Ketiga, pastikan supplier yang kamu pilih terpercaya dan menyajikan produk berkualitas baik dengan harga kompetitif. Keempat, perhatikan margin keuntungan yang ditawarkan. Apakah cukup untuk keuntunganmu? Terakhir, jangan lupa untuk melakukan riset dan perencanaan matang sebelum memulai. Pelajari target pasarmu, pesaingmu, strategi pemasaran yang efektif, dan cara mengelola stok barang. Dengan persiapan yang baik dan kerja keras bisnis reseller, kamu pasti bisa sukses dan menghasilkan keuntungan yang cukup menggiurkan untuk menambah penghasilan kita setiap bulannya. Kemudian ketiga, menyewakan barang. Menyewakan barang yang jarang kamu gunakan bisa menjadi ide cerdas untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Punya kamera profesional yang hanya dipakai saat liburan atau sepeda gunung yang hanya sesekali dipakai saat akhir pekan. Daripada hanya tersimpan di gudang, kamu bisa menyewakannya kepada orang lain yang membutuhkan. Mulai dari kamera, drone, peralatan camping, sepeda, bahkan motor atau mobil. Semua bisa kamu sewakan untuk menghasilkan cuan tambahan. Keuntungan menyewakan barang cukup menarik dan menggiurkan.
Pertama, kamu bisa mendapatkan penghasilan pasif tanpa harus bekerja aktif setiap hari. Kedua, modal awal yang relatif kecil karena kamu sudah memiliki barang yang akan disewakan. Ketiga, fleksibel dalam menentukan harga sewa dan durasi penyewaannya. Namun demikian, ada juga resikonya seperti kemungkinan barang rusak atau hilang, serta perlu waktu dan tenaga untuk mengelola penyewaan dan sistemnya dan berkomunikasi dengan calon penyewa. Seberapa mudah mendapatkan penghasilan dari tambahan dari sewa menyewa barang ini? Kemudahannya tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis barang yang disewakan, kondisi barang, harga sewa, dan strategi pemasaran yang kamu gunakan, dan target market tentunya. Barang yang banyak diminati dan dalam kondisi baik tentu akan lebih mudah untuk disewakan. Manfaatkanlah platform online seperti media sosial, Instagram, TikTok, atau lainnya, website, atau aplikasi penyewaan barang untuk menjangkau lebih banyak calon penyewa. Jangan lupa untuk memberikan pelayanan terbaik agar penyewa merasa nyaman dan puas dan merekomendasikan jasamu kepada orang lain. Selanjutnya, ide penghasilan tambahan yaitu affiliate marketing. Affiliate marketing memang menjanjikan penghasilan tambahan yang menarik, terutama jika kamu aktif di platform media sosial seperti YouTube dan TikTok. Prinsipnya sederhana, kamu cukup mempromosikan produk atau jasa orang lain, dan kamu akan mendapatkan komisi setiap kali ada penjualan yang terjadi melalui link afiliasi yang kamu dapatkan atau kamu sebarkan. Di YouTube, kamu bisa mereview produk, membuat tutorial, atau menyisipkan link afiliasi di deskripsi video dengan Shopee. Sedangkan di TikTok, kamu bisa membuat video menarik yang menampilkan produk dan menyertakan link di bio profilmu. Namun perlu diingat bahwa mendapatkan penghasilan dari affiliate marketing membutuhkan usaha dan strategi yang tepat. Di YouTube misalnya, kamu harus memenuhi persyaratan minimum subscriber dan jam tayang untuk bisa bergabung dengan YouTube Partner Program dan mengaktifkan fitur monetasi, termasuk affiliate marketing. Sedangkan di TikTok, kamu perlu memiliki minimal 1000 follower untuk bisa menyertakan keranjang kuning di bio setiap video kamu. Selain itu, kamu juga harus pandai memilih produk yang relevan dengan kontenmu dan menarik bagi audiens, serta mempromosikannya dengan cara kreatif dan meyakinkan. Meskipun ada tantangan tersendiri yang harus dihadapi, affiliate marketing tetap menjadi pilihan menarik untuk menghasilkan tambahan di era media sosial ini. Dengan konsistensi dan membuat konten berkualitas, hal-hal menarik, mempromosikan link afiliasi secara efektif, dan memilih program affiliate yang tepat, kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang lumayan. Ingat, kunci sukses di affiliate marketing adalah kesabaran, ketekunan, dan konsistensi serta kreativitas dalam menarik audiens untuk melakukan pembelian melalui link afiliasi yang kamu sebarkan. Kemudian kelima, mendapatkan dividen. Mendapatkan penghasilan tambahan dari dividen saham bisa menjadi strategi yang menarik untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan berinvestasi pada saham-saham perusahaan yang sehat dan fundamentalnya bagus, serta konsistensi pembagian dividen, kamu bisa mendapatkan aliran pendapatan pasif secara berkala setiap kuartalnya. Namun penting untuk diingat bahwa investasi saham memiliki risiko dan kamu perlu memilih saham dengan cermat untuk menghindari kerugian, dan selalu ingat, analisis secara fundamental. Salah satu kunci untuk sukses berinvestasi saham adalah menghindari saham gorengan, yaitu saham yang harganya naik secara tidak wajar dan tiba-tiba, biasanya didorong oleh spekulasi dan manipulasi pasar oleh para spekulator. Untuk menghindari saham gorengan, lakukanlah analisis fundamental dengan teliti dan cermat. Periksa laporan keuangan perusahaan seperti rasio keuangan, pertumbuhan pendapatan, dan tingkat hutang. Perhatikan juga prospek bisnis perusahaan dan kualitas manajemennya. Pilihlah perusahaan yang memiliki fundamental yang kokoh, kuat, dan kinerja keuangan yang stabil. Selain analisis fundamental, penting juga untuk diversifikasi portofolio investasimu. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Sebarkanlah investasimu ke berbagai sektor dan jenis untuk mengurangi resiko, seperti properti, saham, reksadana, emas, dan lain sebagainya. Selain itu, selalu pantau perkembangan portofolio sahammu dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan strategi investasi yang tepat dan pengalaman disiplin, kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari dividen saham secara konsisten dan mencapai tujuan keuanganmu dalam jangka panjang. Kemudian selanjutnya, royalti dari menulis untuk penghasilan tambahan. Menulis buku atau novel bisa menjadi pilihan menarik untuk menghasilkan uang tambahan, bahkan bisa menjadi sumber penghasilan utama. Bayangkan karyamu dibaca dan dinikmati oleh jutaan orang, sekaligus memberikan royalti yang menggiurkan. Saat ini menerbitkan buku semakin mudah dengan adanya platform digital seperti Google Playbook,
Gramedia, publishing system, dan lain sebagainya. Kamu bisa menerbitkan bukumu secara mandiri dan menjangkau pembaca yang lebih luas lagi. Selain itu, kamu juga bisa mencoba mengirimkan naskahmu ke penerbit mayor atau indie untuk mencetak dan didistribusikan secara fisik. Jika kamu pemula dalam menulis, jangan khawatir. Mulailah dengan menemukan ide cerita, kerangka cerita yang menarik, dan sesuai dengan genre yang kamu kuasai. Selanjutnya, buatlah outline atau kerangka karangan agar tulisanmu lebih terstruktur dari awal sampai akhir. Biasakan menulis secara rutin walaupun hanya beberapa paragraf setiap harinya. Jangan takut untuk melakukan riset dan pengembangan imajinasimu. Setelah selesai menulis, jangan lupa untuk mengedit dan merevisi naskahmu sebelum diterbitkan. Apakah ada typo atau hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi? Untuk menerbitkan bukumu di Google Playbook, kamu perlu membuat akun Google Publisher dan mengikuti panduan yang disediakan. Pastikan naskahmu sudah dalam format yang sesuai dan memiliki cover yang menarik. Sedangkan untuk menerbitkan bukumu melalui penerbit, kamu perlu mengirimkan naskahmu sesuai dengan ketentuan masing-masing penerbit. Jangan mudah menyerah jika naskahmu ditolak. Teruslah berlatih dan mengembangkan kemampuan menulismu. Dengan tekun dan konsisten, kamu pasti bisa menghasilkan karya yang berkualitas, bermartabat, dan mendapatkan penghasilan dari royalti menulis ini. Kemudian ketujuh, ide penghasilan tambahan mendapatkan AdSense dari konten. YouTube telah menjadi ladang penghasilan yang menjanjikan bagi banyak orang. Kamu pun bisa memanfaatkan platform ini untuk mendapatkan uang tambahan, bahkan menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama. Caranya, buatlah konten video yang menarik dan berkualitas secara konsisten. Lalu daftarkan akunmu ke Google AdSense ketika persyaratan monetisasi telah ada. Nantinya iklan akan muncul di video-videomu dan kamu akan mendapatkan bayaran berdasarkan jumlah tayangan dan klik iklan. Namun perlu diingat bahwa YouTube memiliki persyaratan monetisasi yang harus dipenuhi, yaitu minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Untuk mencapai persyaratan monetisasi tersebut, fokuslah pada pembuatan konten yang berkualitas dan menarik bagi audiens. Tentukan niche atau tema konten yang kamu kuasai dan sesuai dengan passionmu, misalnya tutorial, review HP, gaming, vlog, atau edukasi. Buatlah video dengan editing yang baik, audio yang jernih, visual yang menarik, promosikan video-videomu di media sosial atau platform lainnya untuk menjangkau lebih banyak audiens. Yang terpenting di sini adalah mulai dulu konsisten dalam mengupload video secara teratur. Lama-kelamaan kamu akan terus berkembang dan kualitas videomu semakin bagus setiap harinya. Ingat bertumbuh setiap harinya 1%. Setelah memenuhi syarat monetasi, kamu bisa mendaftarkan akunmu ke Google AdSense. Pastikan kamu memiliki akun Google yang aktif dan channel YouTube-mu memenuhi semua kebijakan monetisasi yang dipersyaratkan YouTube. Setelah akunmu disetujui, iklan akan muncul di video-videomu dan kamu akan mendapatkan penghasilan darinya. Selain AdSense, kamu juga bisa mencari penghasilan tambahan dari YouTube melalui sponsorship, affiliate marketing, atau menjual merchandise. Dengan kreativitas dan kerja keras, YouTube bisa menjadi sumber penghasilan utama yang sangat menggiurkan untuk kamu coba. Kesimpulannya di sini adalah itulah beberapa cara yang bisa kita gunakan menambah penghasilan tambahan yang bisa kita coba. Mulai dari memanfaatkan keahlian menjual produk secara online, menyewakan barang, hingga menjadi konten kreator dan affiliate marketer. Ingat, kunci sukses dan menambah penghasilan adalah mencoba, memulai itu, konsistensi, disiplin, dan pantang menyerah meskipun hasilnya masih nol besar. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan terus belajar, mengembangkan diri. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memotivasi kamu untuk menambah penghasilanmu. Mari kita mulai langkah awal sekarang juga dan raih kebebasan finansial dari penghasilan tambahan yang kita bahas tadi. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, komentar, like untuk berdiskusi di video ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.